Oke. Setelah tahap A dan B itu dia eh, dilakukan, oh ini tahap B, lakukan tahap B sampai 3 kali. Setelah itu berikan instruksi 1 kepada anak untuk mengambil warna merah tanpa pengacau dan tunggu 5 detik. Oke. Instruksi 1 itu istilahnya kita ngomong ambil merah atau ngomong aja merah. Oke, saya masukkan di sini ya. Ini. Jadi pada waktu A dan B ini pemberitahuan, yang B ini kita ulang sampai 3 kali dengan kita ngomong warna merah. Sesudah 3 kali, anak itu kan hampir sudah terekspos dengan melihat warna merah, mendengar merah daripada waktu anak memberikan ke kita mengatakan warna merah. Setelah itu kita beri instruksi merah. Nah, berikan warna merah seperti tadi di depan anak tanpa ada benda lainnya. Kali ini kita menunggu 5 detik. Jangan cepat-cepat. Kalau yang B itu tadi kan kita membantu anak untuk mengambilkan warna merah diberikan ke ibu. Jadi membantu mengambilkan warna merah diberikan ke ibu atau orang tua yang ada di depannya. Itu sampai 3 kali. Setelah itu kita memberikan instruksi merah. Kita menunggu anak untuk mengambil warna merah dari atas meja atau dari atas lantai dan diberikanlah ke orang tua. Nah, jadi yang kalau sekarang ini instruksinya diberikan dulu, terus anak mengambil warna merah dan diberikan ke kita. Kalau anak tidak merespon, tunggu 5 detik. Jadi Anda kalau mau setelah instruksi pertama merah, itu Anda tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ada opsinya kalau anak bisa diberikan reward atau pujian. Berarti dia sudah mengerti warna merah itu yang mana. Tapi ini baru instruksi pertama. Kita belum tahu apakah ini kebetulan atau benar-benar tahu. Kita akan lakukan dengan next selanjutnya ya. Nah, kalau anak Anda mengatakan merah, anak masih tidak bisa, katakan tidak. Kalau mengatakan tidak, jangan terlalu pakai kata pakai suara yang terlalu tinggi atau terlalu besar. Tidak. Enggak apa-apa. Anak kita masih belum melakukan respon. Kita memberitahukan tidak itu artinya apa? Respon A, responmu itu tidak benar. Nah, terus berikan instruksi kedua. Merah. Di sini bisa merah atau dan kalau anaknya masih belum bisa ya, kita bilang aja merah ya. Kalau anaknya sudah bisa, mungkin ibu bisa ngomong dari pertama sudah ngomong ambil merah. Tapi kalau nggak bisa, ya ngomong merah. Tunggu 5 detik lagi. Bila anak bisa, berikan reward dan pujian. Nah, yang nomor 1 ini dan nomor 1 ini anak bisa pada instruksi pertama dan anak bisa instruksi kedua, itu reward dan pujiannya perlu diberikan perbedaan ya, supaya anak itu mau merespon di instruksi pertama. Nggak sampai harus kita memberikan 2 kali instruksi, baru anak merespon dengan benar. Kalau kedua ini, instruksi kedua, anak masih belum bisa, kita juga mengatakan lagi tidak. Nah, oke, jadi tidak kedua. Nah, setelah itu berikan instruksi ketiga. Merah. Oke, saya akan mending saya ambilnya karena saya mau
yang paling saya memang memberikan contoh untuk anak-anak yang paling dasar. Nah, yang kalau ketiga itu, ya sesudah instruksi kedua, dia tidak bisa, kita berikan instruksi ketiga, merah. Langsung setelah instruksi itu selesai, berikan bantuan penuh. Dalam arti di sini si orang tua membantu anak, tangan anak mengambil kartu dan memberikan ke kita sendiri. Ya, ortu memegang tangan anak agar mengambil warna merah dan memberikan ke orang tuanya. Oke. Jadi kalau saya boleh ulangi lagi ya, A dan B. A, Anda memberitahu memegang kartu warna merah sambil mengatakan merah, yaitu pemberitahuan yang pertama. Setelah itu letakkan kartu warna merah tanpa pengacau di depan anak, lalu kita membantu anak mengambil warna merah ini dan memberikan ke kita dan sambil kita mengatakan warna merah. Lakukan hal ini sampai 3 kali. Nah, setelah itu kita memberikan instruksi dulu. Kalau A dan B itu kita memberikan instruksi yang B itu sambil waktu anak memberikan ke kita mengatakan merah. Jadi sebenarnya tidak ada instruksi. Kalau yang C ini kita memberikan instruksi merah dulu. Setelah itu kita mengharapkan anak mengambil kartu dan memberikan kartu warna merah yang di depannya ke kita. Nah, kalau anak tidak merespon, tunggu 5 detik. Apabila anak bisa, berikan reward yang luar biasa karena dia bisa pada instruksi pertama. Setelah kalau anak tidak bisa, kita berikan instruksi kedua sama, merah. Tunggu 5 detik lagi. Kalau anak bisa, berikan reward atau pujian yang tidak seheboh yang pertama. Ya, jadi karena dia bisanya di instruksi kedua. Nah, setelah kalau anak tidak bisa, nah kita katakan tidak. Berarti kalau instruksi pertama dan kedua kalau anak tidak bisa, kita mengatakan tidak, gitu ya. Jadi tanpa harus kita marah-marah, tidak. Terus berikan lagi instruksi ketiga. Instruksi ketiga kita berikan merah, tapi kita tidak menunggu lagi, langsung berikan bantuan penuh itu. Jadi dengan ini anak-anak itu dia tahu, dia tidak akan stres dengan pembelajaran ini karena tahu dia akan dibantu pada instruksi ketiga. Nah, setelah itu kita mulai lagi. Mungkin kita kalau anak itu belum bisa, setelah instruksi ketiga kita mulai lagi dari yang pertama. Kita bilang merah. Terus anak ditunggu 5 detik, anak bisa atau tidak bisa. Kalau bisa berikan reward, tidak bisa Anda harus memberikan instruksi kedua. Setelah katakan tidak, begitu tidak bisa selalu ada tidaknya ya. Terus berikan instruksi kedua, merah, tunggu 5 detik lagi, anak bisa berikan reward atau pujian yang biasa. Kalau tidak bisa, berikan instruksi ketiga, merah, lalu berikan bantuan penuh. That's all. Ya. Jadi tahap C ini adalah tahap pengecekan awal tanpa pengacau. Kalau anak itu bisa tahap C ini berarti dia ngerti warna merah. Tetapi tanpa pengacau. Belum tentu nanti kalau dikasih pengacau anak itu masih bisa ngambil warna merah. Karena itu satu-satunya kartu yang di depan dia. Nah, dia mungkin tidak memperhatikan warna merahnya, tapi dia mungkin pokoknya ada kartu di depan saya kasihkan ke dia, ke kita, katanya oke, beres. Mama orang tua saya senang. Tapi mungkin ada anak yang tidak memperhatikan warnanya, hanya memperhatikan bahwa saya harus memberikan kartu yang ada di depan kita, di depan dia ke orang tuanya. Oke, ngerti ya? Jadi kalau anak dalam tahap C ini masih sudah bisa, belum tentu masih dia mengenal warna merah. Oke, kita lanjutkan. D.
Nah, kalau di level D, orang tua meletakkan kartu warna merah dan satu pengacau warna ekstrim yang bukan merupakan warna dasar, misalnya hijau. Jadi ini saya bisa yang bukan merupakan warna dasar, maksudnya jangan diberikan hijau. Berikan aja abu-abu yang warna nggak jelas, ya. Jadi yang warna dasar dan bukan merupakan warna dasar, Anda kan tahu ya tadi awal warna ya bukan warna dasar itu warna yang nggak jelas itu yang campuran-campuran merah abu-abu, merah muda. Nah, di sini dia kenapa kita pakai yang bukan warna dasar? Karena itu lebih mudah bagi mereka karena, ini yang bukan warna dasar itu warna yang tidak punya identitas jelas gitu loh. Jadi warnanya juga nggak jelas-jelas amat, lucu, bagi mereka itu lebih mudah membedakan. Nah, itu kita berikan satu pengacau warna warna ekstrim yang bukan merupakan warna dasar. Nah, kenapa kita melakukan itu? Kita hanya mau make sure anak kita punya chance dia sukses lebih banyak. Jadi kita jangan gini, ada orang tua yang kadang-kadang sengaja trap, eee, memberikan jebakan ke anak kita supaya dia fail. Nah, dalam hal ini kita malah memberikan, eee, kayak pengacau, tetapi kita berharap mereka bisa sukses. Jadi pengacaunya itu diberikan sesuatu yang pastinya itu gampang dibedakan dari warna yang tadi diberikan. Atau kalau kita ngomong bentuk, bentuk pun seperti itu. Kalau kata benda, bendanya juga seperti itu. Nah, kalau kata benda mungkin gini, Anda mau memperkenalkan botol susu, mungkin ya. Nah, botol susu bentuknya panjang. Oke, saya akan ambil apa untuk pengacau? Mungkin benda-benda yang dia tidak pernah lihat. Ya, mungkin apa ya? Kalau Anda benda-benda yang tidak pernah dilihat itu kunci mungkin. Wah, tapi pastikan anak pengacau itu bukan benda yang dia sukai. Karena nanti kalau benda yang dia sukai, dia akan mengambil benda pengacau itu karena dia suka. Jadi untuk pengacau pastikan bukan benda yang dia sukai atau warna yang dia sukai. Karena Anda akan gagal dengan sukses. Karena anak menyukai benda tersebut dan akhirnya dia mengambil benda itu bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia pengen dia suka benda itu. Oke. Setelah itu, warna yang dijadikan sebagai pengacau dipilih warna yang sangat kontras atau ekstrim dari warna yang dikenalkan diajar. Nah, ini adalah kok ini ya sudah sebentar. Inilah kok bisa jadi ke sana. Oke, ini tadi saya mengenalkan kartu warna merah, tapi sekarang dengan satu pengacau yang bukan merupakan warna dasar. Berikan instruksi pertama, ambil merah atau merah, ya, merah saja. Tunggu 5 detik, bila anak bisa berikan reward atau pujian. Kalau anak bisa di tahap ini, berarti dia lumayan. Dia sudah kayaknya dia sudah mengenal warna merah, ya. Kalau anak tidak bisa, katakan tidak lagi. Berikan instruksi kedua, merah. Tunggu 5 detik. Nah, kalau anak bisa berikan reward pujian yang tidak seheboh instruksi pertama. Kalau dia tidak bisa, katakan tidak. Pokoknya setelah anak tidak bisa, katakan tidak. Instruksi ketiga, langsung berikan bantuan penuh. Saya harap dengan saya mengulang-ulang, lama-lama ibu dan bapak hafal. Nah, saya kayaknya kepo amat ya, ngomongnya diulang-ulang.
Saya supaya apa, saya make sure karena hal ini, akan Ibu lakukan untuk mengenalkan apapun yang mau Ibu kenalkan, ya. Jadi Anda harus benar-benar ngerti, instruksi pertama, pemberitahuan, instruksi pertama, kedua, ketiga, tanpa pengacau, ya, yang ini, lakukan 3 kali, yang tanpa pengacau itu. Sampai atau, kalau anak Anda masih nggak sukses di sini, lakukan lebih dari 3 kali nggak apa-apa, tetapi jangan membuat anak bosan, ya.